Sampai pada satu sisi Allah cinta sama hamba itu. Karena beda. Kalau Zuhad tidak lagi bermain 2 rakaat, dia sudah levelnya 12 rakaat. Belum sholat malamnya, belum tahajudnya, belum witirnya, belum sholat duhanya, belum ini, terus mendekat sampai Allah mencintai. Kalau Allah sudah mencintai hamba ini, ya sudah. Seperti yang diungkapkan dalam hadis, kalau Allah sudah mencintai hambanya, kana sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, wa yaduhu alladhi yabtishu biha, wa rijluhu alladhi yamshi 'alaiha. Pendengaran pun sudah pendengaran Allah, yang didengar bagus semuanya, yang dilihat pasti yang diridhoi oleh Allah. Tangan pun digunakan untuk mendapatkan keridhaan Allah, berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Kalau memohon pada Allah pasti diberikan, dan kalau berlindung pasti juga Allah akan melindunginya, karena dialah makhluk yang dicintai oleh Allah. Dan Allah katakan pada malaikatnya, wahai malaikatku, aku mencintai si fulan. Si fulan itu mungkin wajahnya paling buruk, paling miskin, paling tidak dikenal, tapi hubungan dia kepada Allah tidak dimiliki pada yang lain. Karena apa? Karena dia sudah tidak bermain lagi pada yang wajib, yang sudah dilakukan. Apa yang dicintai Allah dia lakukan semuanya. Dan kalau dia meminta, pasti Allah akan kabulkan. Seperti yang saya jelaskan dalam majlis ini di forum-forum yang lain. Ada seorang guru mengajarkan keutamaan istighfar. Bagaimana pentingnya istighfar. Setelah selesai datang seorang tua, jazakallah khair, terima kasih Ustaz telah menjelaskan pada hadirin keutamaan istighfar. Saya satu hari tidak kurang dari 30.000 kali beristighfar, dan apa yang saya minta Allah kabulkan semuanya. 30.000, saya nggak tahu bagaimana caranya, tapi dia tidak bohong. Jadi kalau seseorang sudah membiasakan di bulan suci ini dengan nawafil, pasti. Ada seorang pimpinan rumah tangga, dia mengatakan, seorang pria, dia katakan, kalau istrimu kurang taat padamu, anak-anakmu kurang taat, kamu jangan salahkan semuanya. Ada sesuatu yang tidak beres antara kamu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau suami kurang menyayangi istri, atau sebaliknya, udah, kita nggak perlu menyalahkan siapa-siapa. Introspeksi diri, pasti ada sesuatu yang kita tinggalkan. Sering sholat duha, tidak sholat duha. Sering membaca Al-Quran, kurang membaca. Sering ini, ada kebaikan-kebaikan yang sering dilakukan, kemudian ditinggalkan. Bahkan mereka mengatakan, hewan, ternak yang dia pelihara itu, kalau dia lihat perilakunya berubah, berarti ada sesuatu di diri kita yang tidak beres. Coba, sampai begitu mereka. Penuh dengan kehati-hatian. Dan yang paling penting dalam ketahanan keluarga adalah kejujuran itu sendiri. Jujur. Ada dosa-dosa yang lain banyak, tapi kalau orang sudah berbohong, itu sangat berbahaya sekali. Ka'ab bin Malik tidak bergabung dalam perang Tabuk. Dia pintar ngomong, dia bisa aja membuat reasoning alasan yang Rasul menerimanya. Tapi ketika pulang Rasul dari Tabuk, dia mengaku, wahai Rasulullah, segala-galanya aku miliki, ya, akulah yang salah. Dia ngaku. Nah itu lebih bagus. Kita pun dalam kehidupan kita sehari-hari paling senang orang kalau berbuat salah itu. Tapi kalau dia berbohong, itu yang paling berat. Ustaz, saya mengaku salah, saya ini siap saya untuk dikenakan sanksi. Itu lebih bagus daripada sudah jelas ini berbohong sana sini nggak jelas ya itu. Jadi kejujuran itu, terutama kita jujur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami pun jujur pada istri pun jujur sama, sehingga akan muncul pada anak-anak. Ya, akan muncul
kejujuran daripada anak-anak kita. Kita semua tahu siapa Imam Abdul Qadir Jailani, tahu kita sejarah tasawuf dan tahu semua. Tahu ketika dia usia 13 atau 14 tahun, dia tinggal di kota Mekah, dikirim sama ibunya ke kota Baghdad untuk sekolah. Ibunya mengatakan, wahai anakku, ayahmu sudah meninggal. Dia meninggalkan 40 dinar emas, bawalah untuk sekolah kamu. Jadi dari kecil itu disimpan uang itu. Yang penting kamu jangan bohong, harus jujur. Si anak yakin karena ibunya tak pernah bohong. Jadi kalau ayah ibu itu menjanjikan pada anak, yang mendingan kita ngaku kita belum sempat. Yang penting jangan bohong. Minta maaf walaupun sama anak. Wahai anak, saya nggak sempat membawakan yang saya janjikan. Saya mohon maaf. Insya Allah saya akan. Itu lebih bagus daripada macet ini. Wah, anak pun tahu sekarang. Ini hari Minggu nggak macet, dia tahu. Dia tahu ini bapaknya bohong. Oh, bapaknya bohong itu boleh. Dia bohong juga. Mendingan jujur. Kalau berangkat itu rombongan tadi sampai di satu tempat antara Irak dan Mekah. Dia kalau berangkat dia bisa sendiri, onta. Dan onta kalau berangkat itu satu-satu, bukan begini. Jadi satu yang megang di depan, yang lain ikut terus. Jadi ada yang gandeng onta. Sampai di satu tempat dirampok, semua diambil. Si ini ditanya, ada uang? Ada 40 dinar. Takut dia. Penampilan orang masyarakat mana ada 40 juta, dia ambil. Pikir bohongnya ada 40 juta. Wajah miskin di mana ada 40 juta yang besar. Kali 4 seperempat sudah 170 gram. Lumayan. Kumpulkan sama pimpinan nanti. Sudah diambil, selesai, habis semuanya. Cuma ada satu anak bilang ada 40 dinar, bohong dia. Enggak, betul itu. Rupanya pimpinan ini paham dia. Saya nggak tahu, mungkin dulu pernah ngajar atau apa. Tapi dia bilang, biasa anak-anak itu tidak bohong. Panggil, betul, keluar. Kenapa kamu ngaku? Ya saya memang dididik sama ibu saya tidak boleh bohong. Pada Allah, pada Rasulnya, pada siapapun. Itu bahasa dia itu, pimpinan perampok tadi, ya Muslim juga mereka. Dia bilang kita ini sudah hampir meninggal pun masih berbohong sama Allah. Tubna ilallah, kembalikan semua itu. Harta yang dirampok dikembalikan dan mereka tobat semua. Jadi kejujuran, jujur. Sehingga kita diajarkan doa Rasul Sayyidul Istighfar. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, Abu laka bi ni'matika. Diakui, kita mengakui kenikmatan Allah. Wa abu bi dzambi, aku mengakui orang dengan dosa-dosaku. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bulan puasa ini bulan yang membawa kita berakhlak baik. Saya yakin di sini kan kelihatannya masih banyak yang muda-muda ini. Banyak saya lihat masih banyak yang memiliki orang tua. 65 masih muda. Masih banyak yang punya ayah dan ibu. Kalau seseorang punya ayah dan ibu, ya, kemudian tidak mendapatkan surga, rugi dan rugi dan rugi. Rohima anfun sampai 3 kali. Man adraka abawaihi aw ahaduhuma indal kibar walam yadkhulul jannah. Yang masih menemui kedua orang tuanya di masa tua mereka atau salah satu dari mereka sudah tidak masuk surga, rugi. Saya jumpa dengan seseorang setiap subuh ibunya sudah lumpuh di kursi roda. Terus setiap pagi dikelilingi di kampung, di komplek 40 menit. Tidak pernah ikut tarbiyah. Sudah ada.
ibunya, doakan wahai bunda saya mau bekerja saya. Jadi kalau ibunya pun jauh telepon, tidak usah berpikir biaya pulsa, telepon sekali yang di sana di ujung Indonesia dimanapun senang dengan suara anaknya. Jadi udahlah, kalau seseorang tidak menghubungi ibunya atau orang tuanya setiap pagi, setiap saat, setiap pagi aja habis sholat subuh, walaupun 1-2 menit, ingat suaranya. Kecuali kalau tinggal sama-sama ya beruntung. Kalau puasa ini kita tidak mendapatkan surga dengan keberkahan dari kedua orang tua sungguh